Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan kabar terbaru dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN terkait dengan progres pembahasan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Sebagaimana diketahui bahwa rancangan peraturan pemerintah ini menawarkan solusi penyelesaian bagi para tenaga non-ASN. Rekan-rekan sekalian, Badan Kepegawaian Negara melaksanakan kegiatan evaluasi hasil piloting, verifikasi, dan validasi data tenaga non-aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah beberapa waktu ini di kantor regional 10 BKN Kota Denpasar. Acara yang diselenggarakan itu dalam rangka penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang aparatur sipil negara serta percepatan tenaga non-aparatur sipil negara. Jadi baru-baru ini Badan Kepegawaian Negara telah melakukan evaluasi hasil piloting verval, yakni verifikasi dan validasi data tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Jadi rekan-rekan diketahui bersama bahwa sesuai dengan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara bahwa 3 mekanisme yang disiapkan pemerintah di dalam penataan dan penyelesaian tenaga honorer. Yang pertama adalah mekanisme seleksi yang telah dilakukan di akhir tahun ini. Kemudian yang kedua adalah verifikasi dan validasi data para tenaga non-ASN yang telah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara. Tentu setelah verifikasi dan validasi data ini direncanakan akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian rencana kebijakan yang ketiga adalah pengangkatan jadi P3K penuh waktu. Pengangkatan menjadi P3K penuh waktu ini tentu nantinya akan memprioritaskan terlebih dahulu para tenaga honorer yang telah terangkat menjadi P3K paruh waktu. Pengangkatan P3K penuh waktu juga akan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara, daerah maupun kebutuhan ASN yang ada di daerah masing-masing. PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Haryomo Dwi Putranto dalam arahannya menjelaskan bahwa terdapat beberapa tantangan di dalam implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Salah satunya adalah setidaknya ada 24 pasal yang mengamanahkan pengaturan lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah adanya tenggat waktu maksimal 6 bulan untuk menyelesaikan 24 regulasi turunan. Oleh sebab itu, BKN selaku instansi yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian tentu hasil wajib berkontribusi secara nyata di dalam penyusunan berbagai turunan undang-undang ASN tersebut. Jadi rekan-rekan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini memang lebih singkat dan padat ya dibandingkan dengan Undang-Undang ASN terdahulu, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sehingga dengan singkatnya ini membutuhkan 24 regulasi turunan yang merupakan peraturan pemerintah. Selain itu, di undang-undang juga telah diamanahkan bahwa maksimal 6 bulan ini itu bisa diselesaikan peraturan pemerintah sebagai regulasi turunan dari undang-undang ASN tersebut. Kepala BKN juga berharap agar penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ini memberikan ruang seluas-luasnya untuk uji publik agar memperoleh masukan dari berbagai pihak. Haryomo melanjutkan bahwa di dalam rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN memang ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN. Menurutnya, sesuai dengan amanah Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang berhubungi bahwa pegawai non-ASN itu atau nama lainnya wajib dituntaskan dan diselesaikan penataannya paling lambat
bulan Desember tahun 2024. Dan memang sejak di dalam Undang-Undang ASN secara tegas disebutkan bahwa persoalan tenaga honorer ini harus bisa terselesaikan penataannya paling lambat bulan Desember tahun 2024. Sehingga atas dasar itu maka RPP manajemen ASN ini itu akan memberikan ruang seluas-luasnya untuk menyerap aspirasi melalui proses uji publik agar memperoleh masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan, sehingga di dalam rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN nantinya akan didapatkan satu solusi yang telah ditawarkan oleh Badan Kepegawaian Negara beserta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk penyelesaian persoalan tenaga non-ASN. Jadi rekan-rekan sekalian, apabila memang ada aspirasi dan keluhan, memang saat ini adalah saat yang paling tepat untuk menyampaikan kepada lembaga terkait untuk proses dan mekanisme penyampaian aspirasi itu harus terstruktur dan tersistematis melalui kelompok-kelompok, misalnya kelompok tenaga honorer kategori 2 atau kelompok tenaga honorer non K2. Ini bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi terkait dengan langkah penyelesaian tenaga non ASN ke depannya. Karena apa? Oleh karena memang saat ini pemerintah masih melaksanakan proses uji publik untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak di dalam rangka penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang memang intinya adalah penyelesaian dan penetapan kebijakan penataan tenaga honorer. Kepala BKN berharap agar BKN bersama dengan BPKP itu dapat melaksanakan verifikasi dan validasi tenaga non ASN secara bertanggung jawab, penuh dengan prinsip kehati-hatian dan tetap berpegang pada norma, standar, prosedur, dan kriteria. Jadi sekarang BPKP beserta BKN sedang melakukan verifikasi dan validasi data non ASN, dan diharapkan dari hasil verifikasi dan validasi data ini dihasilkan satu database yang memang bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Demikian rekan-rekan kabar terbaru dari Badan Kepegawaian Negara, yang mana saat ini memang Badan Kepegawaian Negara sedang merumuskan dan menyerap aspirasi dari berbagai pihak terkait dengan penyusunan tenaga non aparatur sipil negara. Diketahui bersama bahwa saat ini tenaga non ASN itu masih terdapat sekitar 2,3 juta orang dengan total non ASN yang lolos seleksi dan telah diangkat ASN sebanyak 749. Sebagai langkah awal memang BKN dan BPKP telah melakukan piloting verbal terhadap tenaga non ASN. Tujuan dari kegiatan piloting ini adalah untuk mendapatkan data yang valid dan akuntabel yang selanjutnya dapat digunakan untuk memberikan tawaran kebijakan terkait dengan tenaga non aparatur sipil negara. Demikian rekan-rekan, jika ada memang keluhan, aspirasi, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.